Dalam perumpamaan Yesus tentang penabur, selain benih yang jatuh ke tanah yang baik dan bertumbuh subur, ada juga benih yang jatuh di tengah semak duri, yang menggambarkan orang-orang yang telah menerima Yesus tetapi pertumbuhan mereka terhambat oleh kesenangan dan keinginan duniawi. Perumpamaan ini menolong kita untuk memahami jemaat di kota Korintus. Banyak dari mereka yang tidak mampu melepaskan diri dari budaya mereka, bukannya membentuk budaya mereka sesuai dengan iman mereka, malah mereka membentuk iman mereka sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Di video pertama, kita sudah mempelajari budaya Korintus pada abad pertama. Kita sudah melihat obsesi mereka pada status sosial dan juga kesukaan mereka meninggikan diri di hadapan orang lain. Kita juga sudah mengenal para guru yang ahli berpidato, kaum sofis yang memanfaat kedudukan dan pengaruh mereka untuk mendapatkan pengikut dan murid-murid yang setia. Meskipun hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus bertumbuh selama ia tinggal di sana, namun segalanya berubah setelah kepergiannya. Kita akan melihat bahwa Paulus tidak hanya menulis 2 surat seperti yang ada di dalam Alkitab kita saat ini, sebenarnya ada 4 surat, tetapi 2 surat lainnya hilang dalam sejarah. Tidak lama setelah kepergiannya, Paulus menerima kabar yang meresahkan tentang percabulan yang muncul di antara jemaat. Dengan berharap agar ia dapat segera mengatasi masalah ini, Paulus menulis surat dan mengirimkannya melalui Timotius, rekannya yang setia, yang ia sebut-sebut dalam 1 Korintus pasal 4 dan 5. Sayangnya, surat pertama ini sudah tidak ada lagi, tetapi surat ini menjadi awal dari surat-suratnya yang sangat rinci. Sayangnya, keadaan di Korintus semakin memburuk. Kesenangan duniawi mulai menghimpit iman beberapa orang dalam jemaat ketika mereka terlalu peduli akan pandangan orang lain terhadap status sosial mereka. Mereka mencari para pengajar yang mereka yakini dapat mengangkat status sosial mereka di tengah-tengah jemaat. Setelah kepergian Paulus, seorang pemimpin Kristen bernama Apolos datang ke kota Korintus untuk terus memuridkan dan mengajar jemaat ini. Namun, bedanya dengan Paulus, Apolos merupakan seorang pembicara yang handal dan terlatih dalam seni retorika berpidato Yunani, sehingga beberapa orang menganggap Apolos jauh lebih baik daripada Paulus. Sedangkan yang lain tetap menjadi pengikut setia dari Petrus. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang mula-mula dan juga orang terdekat Yesus. Maka mereka pikir mengikut Petrus merupakan tiket untuk meraih status dalam gereja. Ada juga orang-orang yang berpikir cara terbaik untuk menunjukkan kehormatan mereka adalah dengan menjatuhkan orang lain, menyeret mereka ke pengadilan. Jemaat di Korintus berpecah belah oleh kerana orang-orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri dan peduli pada hak-hak mereka sendiri, bukannya pada hak dan kepentingan sesama. Namun, beberapa orang dalam jemaat masih memiliki hati seperti tanah yang subur. Mereka lelah menghadapi kesombongan dan perpecahan. Mereka rindu melihat jemaat kembali hidup benar dalam kekudusan dan ketaatan kepada Kristus. Mereka semua menulis surat kepada Paulus menanyakan berbagai pertanyaan tentang bagaimana mereka harus berpikir dan bersikap dalam hal pernikahan, dalam hal daging yang dikorbankan untuk berhala, tentang ibadah yang teratur, dan tentang kebangkitan. Chloe, seorang wanita Kristen terkemuka di Korintus, mengatur sekelompok orang untuk menghantar surat ini kepada Paulus yang sedang berada di Efesus. Paulus meresponnya dengan surat kedua yang ia tulis kepada jemaat di Korintus. Tetapi surat ini merupakan suratnya yang pertama yang diterima, yang kita sebut sebagai 1 Korintus. Paulus menekankan bahawa satu-satunya cara mencapai kemuliaan adalah dengan kasih yang penuh pengorbanan seperti Kristus, yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Sayangnya, surat ini juga tidak sepenuhnya memberi dampak seperti yang diingini. Beberapa anggota jemaat di Korintus tetap masih hidup dalam kesenangan duniawi. Paulus memutuskan bahawa jika ia ingin merebut perhatian dan mengatasi masalah-masalah mereka, ia harus melakukan sesuatu yang drastis. Ia mendadak datang ke Korintus untuk mengatasi masalah mereka secara langsung.
Sayangnya, kunjungan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan kerana salah seorang Kristen di Korintus menyerang Paulus secara pribadi. Paulus pun kembali ke Efesus dengan rasa frustasi. Sebagai respon atas kunjungan yang membawa duka cita ini, Paulus kembali menulis surat kepada mereka dan mengirimkannya melalui rekan kepercayaannya, Titus. Dalam suratnya yang ketiga ini, yang sayangnya juga hilang, Paulus mengajak mereka untuk bersatu dan turut bertanggung jawab. Tidak ada tempat bagi sikap buruk mementingkan diri sendiri seperti ini di dalam tubuh Kristus. Dengan cemas, Paulus menanti-nantikan berita dari Titus tentang respon dari jemaat. Pada saat mereka akhirnya bertemu di Makedonia, Titus datang dengan kabar baik. Jemaat Korintus sangat tersentuh oleh surat Paulus yang mengajak setiap orang untuk tidak saja bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga untuk bertobat, sehingga pengampunan dan pemulihan dapat terjadi. Namun Titus juga membawa kabar baru yang meresahkan. Sekelompok guru-guru Yahudi yang mementingkan diri sendiri dan berasal dari luar jemaat, mereka berusaha menyusup di tengah-tengah jemaat ini dan mempertanyakan keabsahan Paulus sebagai seorang rasul, sambil menyombongkan kelebihan-kelebihan mereka. Mereka yang mengaku sebagai rasul-rasul super ini menyatakan bahwa mereka lah rasul yang benar. Mereka memberitakan Injil yang berlawanan dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus dan rasul-rasul Kristus lainnya. Paulus masih ingat betapa mudahnya orang-orang Kristen di Korintus ini dapat ditipu dan bahkan berbalik menentang dia. Oleh sebab itu, ia menanggapinya dengan menulis suratnya yang keempat kepada jemaat Korintus. Surat ini kita kenal sebagai 2 Korintus. Dalam surat ini, Paulus mengingatkan mereka bahwa di dalam Kristus, status, pengaruh, dan kedewasaan tidak dapat dicapai dengan kesombongan, perpecahan, dan meninggikan diri sendiri. Daripada meninggikan diri sendiri, kita sebaiknya membangun orang lain. Daripada mencari-cari kesempatan untuk menerima, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia pada saat kita menggunakan kesempatan untuk memberi. Sebagai penerapan praktis dari kebenaran ini, Paulus mendorong orang-orang Kristen yang makmur ini untuk memberi dukungan finansial bagi jemaat Kristen di Yerusalem yang sedang mengalami masa-masa sulit. Ketika kita mengikut Yesus, kita bertanggung jawab untuk mengolah tanah yang subur di dalam hati kita. Lalang dan semak duri akan tumbuh dan berusaha mencengkeramkan kita dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi seperti seorang petani yang baik, kita akan terus mencari dan mencabut lalang dan semak duri ini dari kehidupan kita, supaya kita bisa merasakan efek dari kitab Korintus. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak video-video lainnya, Anda dapat memberi donasi melalui website kami. Sila klik like dan berikan komentar Anda pada video ini, serta berlangganan pada saluran YouTube kami. Terima kasih sudah menonton.